Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini seperti kalian tahu gue suka banget sama modifying keyboard. Dan salah satu impian gue tuh gue pengen punya keycap dari brand yang namanya Seraki, yaitu dia tuh terbuat dari seramik yang gue banyak banget di YouTube ya yang pakai, dan suaranya tuh bisa ngebuat semua switch, even clicky switch jadi talkie, dan experience-nya tuh beda. Cuma harganya mahal dan di Indonesia nggak ada, jadi kan harus import ya. Dan di video kali ini gue bakal melakukan hal tersebut, gue udah import dan ini Seraki ada di dalam box ini. Yap, gue sangat excited banget karena gue bener-bener ingin banget punya keycap ini. Ordernya juga agak lama karena kata si company-nya agak susah ngebuatnya. Jadi, come and go, sekali satu udah kebuat langsung kebeli, jadi sangat laku. Jadi ya, ini dia Seraki, gue tuh beli yang warna pure white aja buat matching sama keyboard gue, karena keyboard gue Leobook yang suaranya talkie gitu, dan ini pakai white chassis. Jadi ya, seperti biasa, kita langsung aja masuk ke videonya. Pertama kita bahas untuk harga dan unboxing. Harga sendiri, dia sering banget diskon, karena kalau diskon bisa sampai $110, tapi harga normal itu sekitar $130 kalau nggak salah ya. Gue taruh di sini untuk lebih detailnya. Dan itu tergantung ya, ada yang versinya tuh yang kayak dimodif dikit, itu keycapnya kayak ada frost gitu, itu lebih mahal dikit. Biasanya tuh $126 lah ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli keyboard ini, gue bakal taruh, bukan keyboard ya, sorry, keycap ini gue bakal taruh link di deskripsi. Yap, gue sangat excited, sorry kalau misalnya gue agak sedikit cepet ngomongnya karena very excited, lebih cepet dari biasanya. Kita langsung aja buka ya. Ini baru aja datang guys, gue nunggu tuh kayak berapa ya, sebulan lebih, dan ini dia, Seraki. Oke, langsung kita ambil. Dan di sini ada box kecil ya, dia tuh dikasih ini nih, biasa switch puller dan keycap puller, dan dikasih, dan ini yang bagus ya, yang two way kayak gini gue suka banget. Sama dikasih switch yang gue nggak tahu ini switch merek apa ya. Coba kita zoom nih, merek apa ini? Wah, nggak kebaca. Tapi ya switchnya tuh kayak gini, dia linear switch, gue nggak tahu ini switch apa. Mungkin buat ngetesnya ya. Simple banget. Tapi yang pastinya ini dia si main dish-nya. Dan kenapa keycap ini mahal? Sekitar, kalau di rupiahin sekitar 1,8 sampai 2 jutaan ya. Karena memang terbuat dari seramik ya. Terbuat dari seramik, dan itu katanya terbuat dari alumina seramik yang eksklusif dan benar-benar bagus banget kualitinya. Nanti kita bakal lebih bahas lagi pas kita udah unboxing ya, sambil ngeliat si keyboardnya. Sekarang kita unboxing aja dulu. Ada kayak plastik sleeve gini. Kita ambil. Nice. Pinggirin dulu aja. Dan di sini ada, ada seal lagi ya. Seal Seraki. Di belakang dikasih tahu dia itu Seraki Cherry Profile material seramik. Mantap, ini kayaknya high quality banget. MX Enclo. Jadi ya, bayangin ya, cuma untuk keycap aja harganya hampir 2 juta loh. Jadi memang ini benar-benar top of the line keycap sih. Dan ini dikasih tahu ya, ini Cherry Profile yang gue personal paling suka karena paling gampang buat ngetik. Suara Asa paling enak atau SA, tapi ya untuk ngetik sih Cherry masih the one. Nah, ini gue beli yang pure white. Kelihatan boring, tapi gue mendingan yang warna kayak gini. Dan gue tuh minta yang 75% kalau nggak salah. Jadi dikasihnya kayak gini. Jadi ada pilihannya, karena ini kan keyboard gak mass produce dan bener-bener mahal tuh ngebuat. Jadi kalian bisa milih variannya tuh bisa 75, 65, atau full set. Harganya pastinya bakal lebih mahal, makin lebih banyak key-nya. Jadi ya, seperti ini keycapnya, dan kita langsung aja take a closer look gimana si keycapnya. Oke, jadi kita buka aja yang ini ya. Gue penasaran, kita ambil satu key aja. Jadi keycapnya memang dia cukup berat. Dan untuk lebih dekatnya kayak gini, gue juga nanti bakal kasih b-roll untuk lebih dekatnya. Tapi ya, seperti ini build-nya. Dan untuk berat sendiri, kalau misal gue ukur, kita coba ukur nih, 4 gram ya. Untuk key yang biasanya. Untuk yang kayak besar gini, dia beratnya ada di 7,3 graman. Build-nya pastinya ini kokoh banget, dan ini bener-bener engineered-nya bagus banget ya. Very good. Bisa kita lihat tuh. Entrance tuh bener-bener clear banget. Gue sih lumayan impress. Dan ini seramik. Dia tuh material sendiri, kalau misal lebih simpel aja ya, gue taruh di sini di website-nya dikasih taunya. Dia terbuat dari, seperti yang gue bilang, dari alumina seramik, yang itu pastinya kelihatan banget high quality-nya ya. Itu dia tuh katanya punya atribut yang bagus, hardness-nya juga. Dia itu rankingnya second setelah diamond, jadi lumayan insane. Terus dia pastinya juga dia smooth banget, jadi untuk ngetik enak, smooth typing. Karena biar lebih enak smooth typing itu di glaze ya, si keramiknya, jadi biar lebih smooth. Desainnya sih ini, wow, gue nggak sabar masukin ke keyboard gue ya. Kalau misalkan mau skip, gue tadi taruh timestamp seperti biasa. Dia seperti itu. Dan sebelum kita masukin ke keyboard gue sih, gue mau lihat dulu
bagaimana berat sebelumnya keyboard gue. Nanti kita bandingin ya, karena ini kan lumayan berat. Jadi ini keyboard gue pakai keycap yang normal banget. Ini keycap murahan, cuma 100.000 dan terbuat dari XDA keycap, terbuat dari biasa PBT. Nah, kalau misalnya kita ukur, keyboard gue tuh beratnya ada di 1531. Remember that? Nanti kita bakal lihat beratnya berapa pas gue taruh keycap ini ya. Keycap si Saraki yang warna putih, pasti bakal seksi banget sih ini. Bayangin, damn. Tapi ya, yang pasti selling point terbesar dari keycap ini yaitu dari bahannya, typing feelingnya, dan suara talkie-nya yang sampai YouTuber paling terkenal pun tuh kalau tahu Hypiotek yang sangat terkenal di keyboard industri ya, dia bilang ini sih the talkiest keycap. Jadi gue sangat interested gimana suaranya. Mari kita langsung aja masukin keycapnya ke sini ya. Langsung kita plop. Langsung aja kita rubah dari yang keycap jelek ini ke keycap yang bagus. Saraki 1, 2, 3. Oke, udah gue pasang ya ini si ceramic key-nya. Dan nanti kita bakal tes untuk sound testnya. Ini sih gue udah tes dikit. Suaranya mantep banget dan ini sangat kokoh banget dan memang jadi lebih clean ya. Ini warna putihnya benar-benar clean banget. Kelihatan kayak stock keyboard yang gue suka. Untuk berat, tadi kan beratnya itu di 1531 ya. Sekarang udah pakai ini, kita lihat beratnya di berapa. 1712. Jadi nambah sekitar hampir 200 gram ya. Sekitar 180 gram lah nambahnya. Yap, memang jadi lebih berat karena ini kan materialnya juga lebih berat ya. Dan itu keyboard enak banget ya, dikasih switch apapun ini mantap. Jadi switch atas tuh gue pakai HMX Cloud, suaranya kayak gini. Itu yang harusnya high pitch poppy jadi talkie poppy gitu ya. Dan untuk sekitar sini gue kasih semua tuh Gateron smoothie kayak gini suaranya. Jadi makin deep ya suaranya. Dan spacebar-nya pakai smoothie juga kayak gini. Spacebar-nya ini biggest improvement karena memang menurut gue sih Leoborg tuh spacebar-nya kurang bagus. Pakai ini jadi enak banget sih. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia, langsung aja kita tutup ya pakai keyboard sound testnya. Habis keyboard sound test tadi gue bakal bahas konklusinya gimana. Jadi ini dia untuk keyboard sound testnya. Oke, mantep banget ya suaranya. Dan buat para enthusiast keyboard sih, menurut gue harganya yang walaupun agak mahal, worth it banget sih. Tapi experience-nya menurut gue ini eksklusif banget, kerasa enak banget. Dan pakai switch yang enteng sekalipun kayak Gateron Smoothie, dia nggak keberatan, masih enak, masih enteng. Suaranya enak, dan juga pasti ini karena dari ceramik, feelingnya bener-bener smooth banget. Ini gue kayak ngetik di lantai ceramik pretty much, glossy banget, keren banget. Dan yang pastinya juga lebih durable ya, karena ini kan crash resistant banget, terus kayak kualitasnya juga material lebih durable, gak gampang pecah and shit. Ini pretty much sangat durable, yang memang untuk harganya ini mahal, wajar. Tapi buat para entusias sih gue rekomen. Ini bagus banget sih, sabar aja nunggunya karena agak lama ya, tapi ini wah ini worth it banget sih. Dan ini bisa di over ke keyboard mana aja ya, ke switch apapun, ini suaranya bakal beda dari yang lain karena materialnya pun beda. Overall untuk kualitas sendiri gue kasih rating 10 out of 10, gue suka banget. Tapi memang untuk harga ini agak mahal, jadi ya itu aja sih kelemahannya. Overall, mantep banget. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau ngeliat gue review keyboard atau apapun, peripheral kayak mouse, dan teman-teman bisa komen di bawah. Like bisa direkomendasi juga. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review HP atau mungkin peripheral kayak gini lagi. Bye!